Keamanan data menjadi salah satu isu yang harus dibenahi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Hal ini mutlak dilakukan seiring berkembang pesatnya teknologi dan informasi digital. Upaya perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor untuk memberi kemudahan akses bagi penggunanya bisa melalui aplikasi maupun website. Harus diimbangi dengan penerapan manajemen risiko terkait dengan data center, keamanan data penggunaan hingga data perusahaan. Sebagai langkah sosialisasi dan edukasi tentang keamanan data, Asosiasi Hotel Teknologi Informasi Indonesia atau HITA menggelar workshop tentang pentingnya perlindungan data pribadi kepada para pelaku industri hotel di Jakarta pada 26 Oktober lalu. Tak hanya workshop, dalam acara tersebut juga turut digelar pameran produk-produk teknologi informasi untuk kebutuhan industri hotel yang mendukung perlindungan data pribadi. Mulai dari perangkat server dan jaringan Wi-Fi, CCTV, televisi, printer, sampai alat komunikasi. Ketua HITA Indonesia Faisal Amir menyatakan, penerapan perlindungan data pribadi adalah suatu keharusan bagi anggota HITA Indonesia. Tercatat di Jakarta saja, HITA memiliki 300 hotel yang menjadi anggotanya. Kini, tiap hotel anggota HITA Indonesia wajib menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen yang menginap. Ya, itu memang suatu keharusan ya kan. Dari beberapa chain internasional hotel itu memang sudah harus mengikuti aturan tersebut. Nah, untuk itu kenapa pada hari ini kita mengundang Bapak Dokter Pratama supaya memberikan education, ibaratnya pengetahuan lah mengenai PDP ini. Karena kita tahu bahwa undang-undang tersebut memang sudah ada kan, seperti itu. Menurut Ketua Umum Lembaga Riset Keamanan Cyber atau SISREC, Pratama Dahlan Prasada, saat ini Indonesia sudah berada di fase darurat nasional kebocoran data pribadi. Pratama menyoroti sudah terlalu sering terjadi kebocoran data pribadi masyarakat akibat lalainya pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sejak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan pada 2022, namun hingga kini belum ada keseriusan pemerintah membentuk badan khusus perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, menurut saya dengan banyaknya kasus gitu, kebocoran data yang terjadi di Indonesia gitu ya, banyaknya kasus warga negara kita yang menjadi korban penipuan, korban scam, korban judi online, korban pinjol dan lain-lain, sudah seharusnya undang-undang ini bisa diimplementasikan. Kenapa? Karena undang-undang ini adalah undang-undang pelindung rakyat gitu. Oleh karena itu semoga ini Pak Prabowo segera concern bahwa ini loh masyarakat kita perlu dilindungi gitu. Nah, melindunginya dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan menerapkan undang-undang pelindungan data pribadi ini dengan benar, dengan membentuk badan pelindungan data pribadi ini gitu. Pratama menegaskan, selama tidak ada lembaga atau badan khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi, maka tidak akan ada sanksi berat terhadap pelaku pembocor data pribadi. Dengan keberadaan Badan Perlindungan Data Pribadi, masyarakat yang menjadi korban pembocoran data melaporkan secara resmi dan laporannya dapat diusut tuntas secara hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.